si Makarim ini udah pusing, dibikin pusing lagi soal apa remeh-temeh begini. Sedih nggak itu? Tapi kalau dia ikut, emaknya Pening pala, dari mana duitnya ini? Kempes dompet emaknya. Nah. Hai, dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali kami berdua mempersembahkan acara Kakek Bokep. Kalau Keki boleh kepo. Jadi kali ini kembali kita mau mengkepo-kepoin komentar-komentar para netizen. Ya. Tapi agak serius nih. Agak serius. Agak serius. Beritanya agak serius nih tentang hampir dialami oleh setiap keluarga. Setiap keluarga, setiap orang tua atau wali murid. Jadi tentang apa ini? Coba baca dong. Langsung ya. Judulnya dulu, judulnya. Ya, judulnya begini nih judulnya. Orang tua murid protes ke Mendikbud minta wisuda TK sampai SMA dihapus. Oh, jadi memang dari dulu sudah ada ya. Begitu anak lulus TK, dari TKA ke TKB, dia pakai toga, dia pakai gaya-gaya wisudaan gitu. Ya. Yang lulus SD juga ada beberapa SD yang mengadakan acara seperti itu. Kayak lulus SD, pakai toga, seakan-akan apa sarjana gitu. Ya, dari TK minta TK dari sampai TK, SMA. SMP, berarti SMA. ada ini. Terutama di kota-kota besar nih. Itu ya. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan di daerah juga ada ini, Om. Iya, yang aku bingung ini kenapa protesnya ke Mendikbud. Ya, mungkin mereka punya wewenang di situ kali. Ya, maka baca komentar aja lah. Oke, baca. Ya, kita balik komentarnya dulu. Apa komentarnya apa? Ya, nih Om. Nih pertama dari Wiwit Indri. Oke, Mbak Wiwit. Apa dia bilang? Kalau aku tetap setuju ada wisuda. Karena itu momen bismillah, yakin kalau buat anak pasti ada rezekinya. Dan yang pasti tetap menyesuaikan kemampuan. Pasti ada kok. Salam, peace, love. Wah. Jadi nggak semata-mata protes saja ya. Jadi dari netizen yang ini justru menyetujui adanya wisudaan. Paling tidak itu bisa menjadi momen berharga bagi si anak dalam kelulusannya dari step 1 ke step 2. Atau dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Gitu ya? Ya. Oke, jadi menurut lu gimana? Setuju nggak? Iya, apanya nih? Enggak, dengan adanya wisuda-wisudaan anak TK sampai SMP, SMA gitu. Nanti aja lah, saya baca komentar dulu ya. Karena saya masih labil ini. Saya baca komentar dulu nih. Karena yang ini Om, ini kan yang komentar ini kan kalau buat anak pasti ada rezekinya. Ya, kalau ngomong gitu ya benar ya. Cuma masalah kan orang-orang tua ini kan nggak semuanya seyakin itu kayaknya kalau masalah rezeki. Kayaknya kayak panik duluan kalau bakal ngeluarin duit untuk acara-acara begini. Oh enggak. Aku agak sedikit protes. Ini bukan semata-mata karena duit. Tapi menghabiskan waktu tertentu. Jadi pas hari itu, pas orang tuanya harus bekerja, harus apa. Jadi menurutnya bukan hanya semata-mata duit, tapi merepotkan. Ya bisa juga itu. Terus apa lagi? Nah, ini lagi komentar dari Nia Raya. Nia 217. Apa dia bilang? Setuju banget, tolong Bapak hapus acara-acara begitu. Karena setelah acara wisuda, orang tua juga harus menyiapkan dana untuk masuk sekolah. Anggaran jadi berlipat-lipat. Oke, itu kalau dipandang dari sudut ekonomi ya. Jadi dia minta, siapa nih? Ibu Nia ini minta supaya Menteri Pendidikan, ini bos Gojek kan? Bos Gojek. Iya. Mendikbudnya dia. Jadi minta kepada Mendikbud untuk supaya menghapus saja acara-acara beginian. Karena itu membebani biaya keluarga. Karena begitu wisudaan, mereka harus ngeluarin biaya lagi untuk daftar sekolah yang lebih. Ya, mau jenjang berikutnya kan butuh biaya lagi tuh maksudnya. Betul. Jadi secara ekonomi, menurut Ibu Nia ini dia nggak setuju. Ada lagi nggak komen yang lain? Ada Nurul Elisaica. Nurul bilang apa? Emang nggak ada aturannya Bu buat wisudaan. Itu mah emak-emak dari anak-anaknya aja yang pengen. Yang wisuda anaknya yang heboh dan bergaya di medsos emak-emaknya. Ini benar sekali nih. Karena rata-rata yang kita lihat ya, medsos dari ibu-ibu ya,
pamerin wisuda anaknya, dalam rangka apa, kenaikan kelas, lulus-lulusan. Itu banyak kan bukan di medsos anak-anak, tapi medsos ibu-ibunya. Jadi ya apalagi anak TK ya, kali main medsos om. Pasti mak-maknya itu. Ya, jadi dia bilang apa tadi, yang di atas tadi bilang apa? Emang nggak ada aturannya kata dia itu. Oke, soal aturannya. Secara resmi memang tidak ada aturan dari Mendikbud ya, atau Kemendikbud tentang harus diadakan wisuda-wisudaan ini. Memang betul ini kebanyakan dari Persatuan Guru dan Orang Tua Murid, atau ya biasa disebut emak-emak lah di sini ya, yang mengadakan acara-acara itu. Jadi guru, kumpulan orang tua murid, bikin acara-acara seperti itu. Ya komite sekolah lah istilahnya itu om. Ya komite sekolah. Ya enggak, artinya secara resmi tidak ada itu perintah pelaksanaan seperti itu. Ya. Kecuali memang perguruan tinggi, itu kan memang prestasi yang sarjana namanya ya, S1. Beda lah. Ada lagi nggak? Nih, dari Okjayansa. Apa dibilang? Lebih mentingin meriah daripada ningkatin kualitas didik anak. Nah, ini beda lagi pandangannya, tapi agak setuju. Setujunya gini loh. Buat apa pesta ini, pesta itu, wisuda ini, apa namanya wisuda ini, wisuda itu, terus berasa euforia gitu. Padahal jeblok. Ya. Ya kan? Ya. Jadi secara tak langsung apa ya? Apa ya om? Gak ada gunanya lah maksudnya itu. Ya. Gak ada gunanya. Ya, makanya maksudnya mungkin fokusnya jangan kesananya sih gitu. Fokusnya ke pendidikannya aja yang penting gitu loh. Kualitas dari pendidikan. Ya, nggak usah ngeributin masalah meriah-meriah acara-acara setelah lulusnya. Ya. Pendidikannya gimana kali maksudnya itu. Nah, ini om dari Azahfadilah. Asapa, oke. Apa dia bilang? Ya kan buat pemasukan yayasan lumayan. Wah, itu aku nggak berani terlalu komen ya. Jadi maksudnya itu pemasukan buat sekolahnya. Ya maksudnya kan mungkin mau acara ini pasti kan ada bayaran lah om, maksudnya itu kali. Ya tapi sah-sah aja sih, karena kan guru juga setahun kali di samping setahun kali di samping memeriahkan dan ada pemasukan dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting bukan korupsi, itu kan sukarela. Sukarela. Jadi pakai toga bayar berapa, foto bayar berapa, penyerahan piagam bayar berapa. Oke lah, tapi aku pikir nggak terlalu masalah sih. Tapi ya nggak semua apa yang kita pikirkan sama seperti orang lain pikirkan. Iya, ya mungkin di tempat dia ada ngerasa begitu kali ini ya. Tapi mungkin terlalu mahal, mungkin dia bayar tapi kok acara kok gini doang kali. Iya. Tapi aku pikir nih agak salah alamat nih. Maksudnya? Ini bukan wewenangnya Menteri Pendidikan. Jadi kalau emak-emak ini, orang tua murid ini protes ke Mendikbud minta wisuda TK sampai TK sampai SMA itu dihapus, aku pikir ini salah alamat. Nggak boleh, nggak perlu protes itu. Ini ada omongan om nih, ada ini komentarnya. Amyasrif. Ini yang pada protes ke pihak Pak Menteri, mungkin maksudnya agar legalitas hukum, agar tidak melanjutkan kebiasaan acara wisuda pada tingkat EK, SD, SMP, SMA. Jadi sekolah yang melanggar akan jelas dapat teguran dari Mendikbud. Tuh, maksudnya protes mereka ini maksudnya supaya Mendikbud ini bikin legalitas hukumnya nih. Kalau acara ini nggak usah gitu loh maksudnya. Oke, aku agak sedikit kurang setuju. Gini, kalau harus secara legal Mendikbud harus menegur tiap sekolah atau yayasan yang membuat acara-acara gini, itu nggak bisa dong. Itu kan namanya euforia orang. Tapi juga tidak harus melarang. Jadi cukuplah menghimbau. Jadi mau surat edaran kek, mau apa kek, berisinya bukan larangan, tapi himbauan supaya dengan alasan untuk meringankan beban orang tua atau mengurangi pengeluaran orang tua. Sebaiknya acara-acara euforia, wisuda-wisudaan dari TK sampai SMA tidak diadakan atau ditiadakan dari sekolah atau yayasan yang tersebut yang menyelenggarakan. Gitu. Jadi nggak boleh juga harus keluar surat edaran secara resmi melarang. Nggak boleh, itu hak asasi orang, nggak bisa dilarang-larang. Lu ya aja, lu setuju yang mana sih lu? Ya kan belum selesai komentar. Saya kan masih labil ini. Saya mau membaca dulu dari sudut pandang berbeda ini om.
Dia belum bisa ngambil keputusan kalau saya. Oke. Iya juga lah, aku ya juga. Nah, ini Om, ada komentar lagi Om. Dari SRHFJ. Kata dia, itu mah dari internal sekolahnya. Lagian siapa bilang ada kewajiban wisuda? Kok jadiin salin Pak Menteri, padahal yang problematik isi-isiannya. Nah, ini yang tadi aku maksud itu. Jadi salah alamat mereka kalau protesnya ke Mendikbud. Nggak salah alamat juga. Salah alamat. Ini kan mungkin mereka sudah geram Om. Sudah geram kali. Mau protes nggak bisa. Mau kayak mana lagi kalau nggak yang dari sana aja bikin aturan gitu kali maksudnya. Ini percuma saya ngomong-ngomong doang kata dia kalau nggak disetujuin, karena dari pihak atas pun nggak mempedulikan itu, bodo amat kali maksudnya Om. Gini jalan keluarnya begini mungkin. Sekolah boleh mengadain atau yayasan itu boleh mengadain acara wisuda dari TK sampai SMA. Boleh-boleh aja, tapi tidak boleh mewajibkan setiap anak harus ikut. Itu kan lebih adil. Ya kan, lebih adil dong. Jadi anak ibu si ini nggak mau ikut, boleh. Anak si ibu yang satu lagi mau ikut, boleh. Ya kan? Jadi yang nggak ikut nanti sedih anaknya. Aduh nggak ikut aku. Ya berdampak juga ya, berdampak pada psikis juga, berdampak pada dunia pergaulan anak-anak itu sendiri. Sedih nggak anak-anak itu kawan-kawannya berangkat wisuda dia nggak ngikut, coba. Sedih nggak itu? Tapi kalau dia ikut, emaknya pening pala, dari mana duitnya ini? Kempes dompet emaknya. Nah Om, ada komentar lagi Om dari Glowly, apa dia bilang? Masalahnya itu bukan di acara wisudanya, tapi biaya wisudanya nggak sih? Saya belum punya anak, tapi kaget dengar anak teman saya wisuda TK harganya 400.000. Itu baru biaya wisuda, belum sewa baju adat juga, karena dress code-nya baju adat. Dress code-nya baju adat. Tuh. Masih TK itu Om. Problemnya. Jadi emang susah juga kita mau lihat dari apa. Jadi kalau orang yang berpenghasilannya di atas rata-rata mungkin bisa, atau dari awal masuk sekolah sudah disisingkan tabungan atau apa untuk gini loh, umpamanya satu SMP udah mulai nabung ini supaya ketika sampai di kelas 3 SMP nanti pas mau lulusan uang itu bisa dipakai untuk pendaftaran. Tapi heran juga ya, TK aja 400.000. Nah, tuh. Itu entah di mana itu daerahnya. Kita nggak tahu daerah mana itu coba. Ya, umumnya kota-kota besar lah. Di kampung-kampung nggak ada acara wisuda. Ada, Om. Kata siapa nggak ada? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di kampung kalian, artinya gini loh. Kalau kalian bukan hidup di kota besar, tapi ada juga acara-acara gitu ya wisuda dari TK sampai SMA itu, kalian komen ya. Biar nanti kita usut, kita cari beritanya. Om, ada lagi nih Om. Apalagi ini problemnya orang tua murid semua ya. Iyalah, ya pasti orang tua Om, masa anaknya yang pusing. Kalau orang tuanya yang pusing. Oke. Apa itu? Ece Umel. Ece, apa? Ya. Ece bilang apa? Emang makin aneh deh. Anak TK, SD, SMA, SMA pakai wisudaan. Cukup acara kelulusan dan perpisahan aja. Kenapa juga buang-buang uang buat acara toga-togaan? Ya, memang kalau ditinjau dari manfaatnya, memang tidak bermanfaat. Hanya hura-hura aja, hanya euforia aja. Ya, tapi kan ini nggak tahu ya, ide orang tua murid atau ide yayasannya supaya ada pemasukan untuk guru-guru atau untuk yayasannya gitu. Nih Om, ada lagi Om. Serba-serbi K-pop. Oke, apa Kata dia bilang? Kalau TK sampai SMP masih oke lah dihapus. Tapi kalau SMA wajib wisuda karena nggak semua orang lanjut kuliah. Oh, ini masuk akal juga. Ya, masuk akal ini. Jadi pendapat orang beda-beda ya. Ada yang mengharap dari TK sampai SMA dihapus saja karena itu bukan merupakan sarjana. Tapi ada yang bilang SMA juga lah karena tidak semua orang bisa melanjutkan ke kuliah. Jadi kalau dia bisa di SMA bisa merasa diwisuda kan lumayan. Aneh-aneh jadinya. Ada komentar dari Bimbi masih ada? Yang mana? Masih ada. Bimbi Satria. Apa nih? Menurut gua jangan jangan diwajibkan. Seandainya emang kurang mampu atau apa, jangan dipaksa untuk ikut. Ya itu yang tadi kita bahas. Ya. Jadi boleh ikut, boleh tidak. Tapi tadi kan menurut lu
Yang nggak ikut dia akan merasa sedih karena teman-temannya ikut. Iya, nah itu ada solusi tuh. Itu ada solusi di situ menurut aku, Om. Solusinya di situ menurut aku. Kadang-kadang psikis anak jadi terganggu ya, karena dia merasa. Iyalah. Dia merasa teman-teman dia ikut, dia nggak ikut, dia akan diejek oleh teman-temannya. Ya, walaupun nggak diejek, pasti ada rasa, tertinggal. Kawan saya kok kesana saya nggak ikut, sedangkan sekolah bareng-bareng kok lulusan nggak ikut, saya di sana. Iya itu makanya serba salah juga. Kita mau ngepoin pun jadi serba salah dari sudut pandang mana dulu nih. Coba. Ada lagi? Habis Om, sama semua komentarnya nih mirip-mirip. Ya jadi gini teman-teman. Apa? Kok dari Om gimana? Oke, ini ya. Setelah baca komentar-komentar ini. Ya kesimpulannya begini. Kesimpulan. Ya sebelum dari Om lah paling enggaknya. Oke, menurut aku, pertama ibu-ibu atau orang tua wali murid ini salah alamat memprotesnya ke Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya ya. Jadi si Makarim ini udah pusing, dibikin pusing lagi soal remeh-temeh begini. Jadi salah alamat pertama, kedua keputusan bersama antara orang tua dan guru itu bisa dibicarakan. Mau nggak diadakan wisuda atau boleh nggak ditiadakan wisuda ini, sehingga nggak ada yang merasa berat. Nah, tapi kalau di antara itu yang kalah suara kan terpaksa harus ikut, tidak boleh juga diwajibkan. Jadi artinya kalau ada orang tua yang tidak mau ikut, ya jangan dikenain sanksi, ya kan? Sanksi? Emang disanksi malah kalau nggak ikut? Enggak, maksudnya jangan dikucilkan atau jangan ini mentang-mentang dia nggak ikut atau apa. Ini soal sosial lah ya, soal sosial dalam pergaulan itu. Biasanya ibu-ibu kan, lu pernah nggak lihat ibu-ibu ngerumpi di sekolahan sambil nunggu anaknya? Aduh, saya nggak pernah ngikut, saya nggak pernah tahu Om saya. Nah, kayak gitu dulu aku pernah waktu anakku masih kecil jadi TK ya. Ya gitu. Ada yang lebih sering ngerumpi-ngerumpi tentang apa ya, mau menuju kemampuan gitu. Oke lah, banyak kali cerita kau. Ya siapa yang banyak cerita? Iya. Aduh, intinya begitulah ya. Jadi kita sudahin dulu kepo-kepo kita. Enggak nanya dari aku nih, versi aku. Hah? Oh, lu punya? Oh, saya punya. Oke. Versi saya. Kita dengarkan versi dia. Dia bilang apa tentang wisuda orang tua. Pengen banget ditanya. Iyalah, karena aku agak gemes juga nih Om. Oke. Iya, aku juga pengen dengar. Apa lu? Kalau aku Om, sah-sah aja mereka nggak protes untuk bilang ini ke Mendikbud. Karena mereka kan, mereka punya wewenang di bidang itu menurut aku Om. Oke. Karena mungkin sekolah-sekolah ini mungkin kebijakan yang harus wisuda tadi itu enggak semuanya orang tua menyetujui. Itunya butuhnya ada komite sekolah tadi Om. Disitulah mereka rembukan ini harusnya diadakan atau tidak, biar tidak ada kesenjangan di akhir masalah itu tadi Om. Anda kan komite itu kan bisa dirundingkan apa? Oh kita adain atau tidak nih untuk wisudanya. Itu kan rapat komite itu dibicarakan tuh harusnya. Nah, ketika ada yang tidak setuju atau tidak suka, nah masalahnya dia di mana? Misalnya karena kan kalau tadi kan masalah biaya semua nih. Nah, cari solusi dong. Gimana caranya anak itu bisa ikut dengan tanpa biaya? Misalnya subsidi silang. Oke, jadi orang tua yang lebih mampu menyisikan dananya. Bisa nggak gitu? Umpamanya biasanya satu orang 400, yang mampu tambah cepek. Ya, cepeknya gitu. untuk anak-anak yang tidak mampu misalnya. Nah, itu kok dari aku Om. Gitu aja. Ya, gitu aja. Gitu aja. Keren juga ya. Gue gak nyangka lu bisa ngasih solusi. Yaudah, Dani pilih saya. Lu mau nyalek? Enggak sanggup. Oke, kawan-kawan. Segitu dulu kepo-kepo kita tentang komen-komen netizen. Topiknya tentang orang tua murid yang protes ke Mendikbud soal diadakannya harusnya tidak diadakannya wisuda dari TK sampai SMA. Betul. Jadi wisuda hanya diwajibkan untuk yang sarjana aja lah gitu ya. Jadi segitu aja ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Ini penting. Penting untuk demi keberlanjutan. Betul. Jadi bukan hanya subscribe, kalian juga bisa komen ya, tulis komen kalian di sini. Atau kalian bisa share kalau kalian kira konten ini bermanfaat. Ya. Share ke teman-teman kalian. Semua
Biar pada tahu bahwa hidup ini tidak boleh monoton hitam putih, harus berwarna. Jangan hitam putih melulu. Ya. Gitu. Ya. Lu ya aja lu. Betul ya? Betul ya? Oke, sampai di sini dulu. Apa? Acara kita? Oh iya. Ya, bingung ngomong apa ini. Ya. Sampai di sini dulu acara kita dalam salah lagi. Oke, sampai di sini dulu acara Kakek Bokeh. Bye bye.